Sholat isinya doa. Sholat itu definisinya adalah doa. Jadi kita sedang bermunajat, kita sedang sampaikan hajat kita, kita sedang berkeluh kesah, sedang curhat dengan Tuhan kita Allah SWT sehari 5 kali. Maka sholat itu bukan beban. Kenapa harus kita tidak sholat? Apalagi momentum bulan Ramadan, umumnya muslimin semuanya sholat. Umumnya juga puasa, umumnya baca Quran. Kalau Ramadan aja tidak bisa mengubah kita, lalu kapan kita akan berubah gitu ya? Ini cuma terjadi momentumnya setahun sekali. Untuk jadi bekal setelah Ramadan nanti kita sholat selama Ramadan, kita puasa, kita berzikir, kita hadiri majelis ilmu, kita segala macam lah ibadah kita kerjakan. Tujuannya agar nanti setelah Idul Fitri kita jadikan ini ya hasil pelatihan kita selama sebulan sebagai bekal 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah, dijadikan lagi bekal 11 bulan ke depan. Begitu sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi kita maksimal mendapatkan pahala. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita puasa tapi nggak sholat. Ini sayang banget itu ya. Nah, padahal sholat itu adalah ibadah utama ya. Dia datang rukun Islam sebelum puasa malah. Ya karena dia sangat penting. Dan satu-satunya ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW menerimanya itu di langit. Kita tahu kejadian Isra dan Mi'raj itu ya. Perjalanan Isra malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Allah gambarkan di surah nomor 17 surah Al-Isra dalam Al-Quran. Kemudian Mi'raj ke langit, naik ke langit hanya untuk menerima perintah 5 waktu sholat. Sementara puasa, jihad, bakti sama orang tua dan yang lain-lainnya semua selain sholat itu diterima di bumi. Itu saking pentingnya kedudukan sholat. Oleh karena itu teman-teman jangan gak sholat ya. Itu waktunya pendek sekali. Kalau kita sholat misalnya per sholatnya itu 10 menit saja. Subuh 10 menit, duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Berarti 50 menit. Waktu kita sehari 24 jam. Masih ada 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lain. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Dan saya selalu sarankan, ini juga saya pegangi dalam prinsip hidup saya juga sarankan kepada jemaah dan bapak ibu juga sekalian, kalau anda mau memperbaiki semua urusan anda, saya katakan sekali lagi semua urusan anda, hubungan anda dengan manusia, pekerjaan anda, income anda, urusan dunia, urusan akhirat, mau diperbaikin, coba mulai dari sholat. Lakukanlah sholat dengan 3 hal. Tepat waktu yang pertama, begitu azan langsung sholat. Kemudian tepat gerakan sesuai yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan tepat bacaannya. Ini aja. Anda fokus 5 waktu sholat. Tidak usah sholat sunnah dulu. Kalau ini Anda sudah kerjakan, percaya dengan saya Bapak Ibu sekalian, semuanya akan jadi baik. Urusan dunia kita dimudahkan, urusan akhirat kita lebih jauh lagi kita mendapatkannya. Jadi jangan sampai kita puasa tapi tidak sholat ya. Gabungkanlah keduanya karena dua-duanya rukun Islam. Masya Allah, itu sangat luar biasa Ustaz. Jika ingin mengubah hidup Anda, maka perbaiki sholat Anda. Masya Allah. Ustaz. Oke Ustaz, selanjutnya juga mungkin ini beberapa dari sosial media kita juga ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik dan juga mungkin agak sedikit sensitif. Ini tentang hal mungkin Anda bacakan Ustaz. Ustaz, apa sih sebenarnya hukumnya jika kita beronani di bulan puasa Ramadan Ustaz? Ini cukup menggelitik namun terlalu banyak. Pertanyaan seperti ini, apakah onani di tengah hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa kita Ustaz? Dan apakah kita wajib mengkodoknya sendiri Ustaz? Tafadhal Ustaz. Iya, hukum onani di dalam Islam, puasa atau tidak puasa hukumnya haram, nggak boleh. Masturbasi juga sama, kalau perempuan ya, jadi nggak boleh. Jadi kita onani ataupun masturbasi itu tidak boleh dalam Islam. Baik lagi puasa ataupun tidak puasa. Kalau puasa disepakati oleh 4 madhab. Dalam madhab Imam Malik, Malikiyah, Imam Syafi'i, Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Hanafiyah dan Imam Ahmad, Hanabila. Semuanya mengatakan batal. Semuanya mengatakan batal. Jadi nggak dibolehkan. Oleh karena itu kita tidak usah mengarah kepada hal-hal yang mengundang syahwat. Seperti tontonan-tontonan di bulan puasa kita coba hindari gitu ya. Supaya jangan sampai memunculkan syahwat. Jadi nggak perlu kita melakukan onani itu ya. Atau mungkin masturbasi. Nah tetapi di luar Ramadan, kalau di luar Ramadan khusus suami istri itu berbeda. Di saat misalnya maaf ya, karena ini pertanyaan masuk. Kalau istri lagi haid, istri lagi nifas. Kita tidak boleh menggauli di kemaluannya sebagai suami. Tapi boleh melakukan hal-hal yang lain. Sebagai contoh misalnya, dalam sebuah riwayat Bukhari, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami kalau sedang haid
dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, maka beliau memerintahkan agar kami mengencangkan kain di tempat keluarnya darah, di kemaluan. Kalau kita mungkin sekarang pakai pembalut. Lalu beliau menggauli kami. Ulama berpendapat di sini berarti boleh istimta namanya, boleh menikmati pasangan ya kalau yang lagi haid dan nifas dengan cara-cara yang dibolehkan dalam syariat. Di antaranya onani sendiri dibolehkan kalau pasangan yang lakukan, tapi di luar Ramadan. Kalau di Ramadan tetap aja membatalkan puasa selama tertumpah spermanya atau dia klimaks, ini perempuan pun sama ya, maka itu bisa membatalkan puasa. Kalau hanya sebatas suami istri, gandengan, pelukan, mungkin mereka sesekali ciuman dan ada syahwat, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai klimaks, maka itu akan membatalkan puasa. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Oke, selanjutnya kita masih di permasalahan tentang permasalahan-permasalahan di bulan Ramadan. Selanjutnya, suami istri yang mungkin barangkali pada malam hari bulan Ramadan Ustaz, mereka mungkin melakukan hubungan suami istri. Lalu tertidur hingga menjelang sahur, mereka melakukan sahur dan mereka lalu mengejar sahur dan sampai di azan subuh mereka belum melaksanakan mandi junub. Nah, apakah seperti ini puasa mereka itu masih tergolong sah atau bagaimana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik, mungkin kita jawab dari dua sisi ya. Kalau suami istri berhubungan biologis di siang hari Ramadan kayak sekarang, maka puasanya batal dulu ya. Puasanya batal dan itu dosa. Kalau dia tidak punya udzur. Udzur itu seperti orang musafir, ya. Itu ada udzurnya ya. Tapi kalau tidak ada udzur, batal, maka dia wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ganti utang puasanya nanti dan dia harus bayar kafarah namanya, denda. Kafarahnya itu dalam Al-Quran disebutkan bebasin budak, di masa kita tidak ada budak tentunya. Kemudian yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Itu dulu. Sekarang sisi pertanyaan tadi, ini cuma saya tambahkan informasi ya tentang hukum syar'i tadi. Kalau tadi pertanyaannya, bagaimana kalau suami istri berhubungan biologis di malam hari, mereka belum mandi junub dan tiba azan subuh, apakah mereka tetap lanjut puasanya atau tidak? Jawabannya iya, tetap lanjut puasa. Tinggal pas azan subuh mandi junub, kemudian mereka tetap berpuasa. Karena mereka tinggal mandi saja, bukan terjadi interaksi biologisnya. Kalau biologis lagi puasa baru batal. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin terkait tentang permasalahan-permasalahan Ramadan kita cukupkan, kita lanjut ke tentang motivasi Ramadan insya Allah Ustaz. Oke, selanjutnya di bulan Ramadan Ustaz, kita mengetahui bahwa salah satu amalan yang paling banyak itu pahalanya adalah kita membaca Al-Quran Ustaz. Dan mungkin ada pertanyaan juga Ustaz, mana yang lebih utama mungkin Ustaz, kita membaca Al-Quran itu, mau mengejar khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini sendiri, atau tetap membacanya dengan pelan-pelan sambil mentadaburinya? Mana yang lebih utama kira-kira di bulan Ramadan ini Ustaz?